Memang kita masuk pada satu bulan yang mulia, Rabiul Awal, yang di situ di bulan itulah lahir sang pencerah, lahir sang revolusioner ya, yang merubah tatanan dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, binuril iman wal Islam. Beliau adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar sekali kalau hari-hari ini kita sudah mulai melihat di masjid, di musola, di kampung-kampung, bahkan sampai di kantor-kantor pemerintahan juga ikut mangayu bagyo wiyosan dalem, ya kan? Ya. Memang peringatan Maulid Nabi ini bukan merupakan satu sunnah Rasul ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini bid'ah, oke lah. Memang Rasulullah dulu tidak merayakan. Tapi kita umatnya inilah yang memulai merayakan. Betul. Ini menjadi sangat menurut saya indah itu. Jadi kalau orang mengatakan itu bid'ah ya jelas, tapi bid'ah yang hasanah, bagus. Karena di dalam peringatan itu terkandung beberapa tujuan dan makna. Satu, tentu kita ingin menunjukkan rasa cinta kita, mahabbah kita terhadap beliau Nabi. Yang itu sebetulnya tidak harus terkonsentrasi di bulan ini. Cinta kita itu kepada beliau Nabi adalah sepanjang hari, sepanjang hayat ya. Tapi memang ini bulan yang spesial, harus kita perlihatkan. Dengan itu kita berharap memang Rasul sendiri juga menyatakan, man addoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau dan ikhlas memuliakan hari lahirku, mengagungkan hari lahirku, kata beliau, kuntu syafi'an, maka aku akan menjadi penolong, orang yang memberikan syafaat besok di yaumil kiamah. Inilah tujuan yang paling mendasar. Dengan peringatan Maulid Nabi, kita akan berharap hadir kita itu ikhlas untuk memuliakan beliau, sehingga beliau itu akan memberikan syafaat pertolongannya besok di hari kiamat. Di dalamnya juga terkandung peringatan Maulid Nabi itu kan isinya babar carito kalau orang Jawa bilang kan. Betul. Mencoba membuka lembar demi lembar sejarah beliau Nabi. Dari mulai lahirnya, perjuangannya, ibadahnya, muasyarahnya, semua diceritakan. Nah, tinggal kita jamaahnya mampu tidak mengambil suri tauladan itu, tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita agung-agungkan, tetapi yang terpenting kita bisa ikut mengamalkan. Menteladani itu ya melakukan gitu loh. Perintahnya. Iya, kita ikut melakukan apa yang beliau lakukan, mengamalkan apa yang beliau perintahkan sedikit demi sedikit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan cermin besar bagi umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah, teladan. Sebaik-baiknya teladan, sebening-beningnya cermin adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang makna yang terpenting dari peringatan Maulid Nabi. Kita berharap setelah kita ikut Maulid Nabi di masjid, kita ikut Maulid Nabi di musola, di RT, dimanapun, ini akan betul-betul membekas, akan betul-betul nanti
bisa merubah perilaku-perilaku buruk kita, berubah menjadi lebih baik dan berubah menjadi lebih berakhlak. Ini yang kita harapkan. Di samping itu Maulid Nabi juga banyak sekali manfaatnya. Bisa menjadi media silaturahim, merekatkan persaudaraan. Bisa menjadi media tasadduk, karena dalam Maulid Nabi itu juga ada unsur sedekahnya. Ya, itulah. Maka menurut saya acara peringatan Maulid Nabi ini perlu dan penting kita laksanakan. Meski ada beberapa catatan. Catatannya antara lain Maulid Nabi tidak berlebih-lebihan. Sak kadar imkane, sak kuate, tidak harus bikin ingkung yang besar. Mengada-adakan. Tidak harus ya pokoknya Rasulullah sendiri nggak seneng kok dengan hal-hal yang berlebihan. Rasulullah itu nggak seneng. Itu yang terpenting. Juga Maulid Nabi itu bisa menumbuhkan kasih sayang di antara sesama, bukan justru menjadi ajang saling mencerca, menghujat. Itulah esensi dari peringatan Maulid Nabi. Semoga kita bisa ikut mengayu bahagia Maulid Nabi ini dan mendapatkan berkah syafaatnya besok di Yaumil Qiyamah.